Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger. Dia menonton video yang berjudul ini, tips untuk fokus kerja online di Upwork dan Fiverr. Ini pertanyaannya. Yuk kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger. Jadi ini pertanyaannya, dulu pernah serius di Fiverr, malah ada tes bahasa Inggris saat membuat gig. Gagal 2 kali lalu diminta kembali lagi setelah 3 bulan, langsung patah semangat. Nah, di sini sebenarnya saya sudah memberikan jawabannya. Jadi jawabannya itu saya berikan dengan ini. Jadi saya juga gitu, Mas. Tapi karena saya memang nggak ada kerjaan dan di rumah saja, saya nikmati saja prosesnya. Jadi memang teman-teman, kayak orang-orang yang ingin masuk ke Fiverr, ini saya pada waktu saya masuk ke Fiverr tuh nggak ada namanya tes bahasa Inggris ya teman-teman. Nggak tahu ya kalau misalnya di sekarang waktu saya membuat video ini, yaitu tanggal 1 November 2021, mungkin dia karena ada pembaharuan kebijakan atau pembaharuan peraturan baru di Fiverr ya, mungkin aja untuk menyaring orang ini bisa nggak bahasa Inggrisnya, gitulah kira-kira. Ya itu adalah prosesnya teman. Nah kalau misalnya teman-teman disuruh menunggu 3 bulan aja teman-teman nggak semangat, ya gimana teman-teman mau misalnya mau menjalani Fiverr ini atau mendapat penghasilan dari Fiverr ini setiap bulan. Kalau kita mau mendapatkan penghasilan rutin secara dari Fiverr ini, kan kita kan berarti harus memikirkan gimana cara membuat akun yang bagus, gimana cara membuat akun yang profesional, kemudian gimana cara memelihara akun kita supaya akun kita itu mudah ditemukan oleh klien. Itu kan harus dipikirkan, dan kita ingin mendapatkan jangka panjang kan penghasilan ini secara terus menerus. Jadi kayak kita membuat usaha, tapi usahanya ini nggak butuh sewa tempat, nggak perlu yang namanya beriklan, kita nggak perlu sewa orang, ya kayak gitulah kira-kira. Jadi kan perlu effort juga, bukan berarti kita kerja online, tapi kita maunya ya daftar gratis, kemudian nggak ngapa-ngapain lah kira-kira. Istilahnya dikira kerja online itu cukup buat akun, dapat job, kita dapat duit. Nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi kerja online itu sama kayak kita kerja di membuat usaha sendiri, ya kayak gitulah kira-kira. Nah jadi karena saya juga terus terang saya buat akun di Fiverr itu 2018. Kemudian selang 2 minggu setelah saya buat akun itu, saya dapat proyek di Fiverr. Namun pada saat 2018 itu saya dapat lagi banjir proyek yang ada di Upwork teman-teman. Jadi di Upwork ini, jadi saya banjir proyek di sini. Jadi makanya saya sempat vakum di Fiverr-nya. Akhirnya di 2019 saya coba lagi, aktifkan lagi akun saya yang vakum itu selama setahun. Dan sekarang pada saat saya 2021 ini, saya sudah menyelesaikan lebih dari 50 proyek pada saat membuat video ini. Nah makanya karena saya tadi tidak menyerah teman, dari 2019 saya coba lagi Fiverr, lalu kemudian sampai sekarang saya membuat video ini di Fiverr itu cukup lumayan menghasilkan. Dan pada saat saya membuat video ini, saya sudah mencapai persyaratan untuk naik ke level 1 teman, Fiverr Seller 1. Jadi ada level-levelnya di Fiverr itu, ada Fiverr level 1, level 2, kemudian adanya top seller di Fiverr. Jadi saya masuk sekarang ke level 1. Jadi alhamdulillah karena saya menikmatin prosesnya, akhirnya untung saat itu saya nggak menyerah ya teman. Di 2000, jadi sempat vakum setahun, 2019 saya coba lagi sampai 2021 ini. Memang kita nggak mudah ya mendapatkan istilahnya penghasilan ini. Jadi kita perlu effort, usaha, atau pantang menyerah istilahnya. Jadi kalau misalnya hal yang sepele kayak gini aja kita misalnya sudah patah semangat, ya gimana mau berburu proyek atau mendapatkan proyek secara rutin di Fiverr atau di Upwork itu tiap bulan. Ya kalau misalnya kita punya
mindset seperti ini bakal susah berkembang gitu teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan, maksud saya ingin memberi nasihat kepada teman-teman yang punya mindset seperti ini, itu ubahlah, jangan sampai kayak gini lah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak paham bermain di Avok atau di Fiverr, itu saya menyediakan program mentoring atau kursus online supaya teman-teman tuh mengetahui alur prosesnya di Avok atau di Fiverr itu secara runut dan benar teman-teman. Karena ya itu tadi, karena teman-teman nggak ada yang bimbing, kemudian teman-teman masih pemula, nggak tahu harus gimana di Fiverr, ya seperti ini akhirnya ya teman-teman nggak semangat dan nggak melanjutin. Padahal kalau misalnya teman-teman nggak pantang menyerah kayak saya nih, saya juga ngalami proses apa yang dialami dengan akun ini, cuman saya nggak menyerah. Awalnya itu satu proyek itu sempat vakum, bayangkan dari 2018 saya hanya menerima satu proyek, kemudian akunnya saya vakumkan selama 1 tahun, nggak saya ngapa-ngapain. Ya ibaratnya kita punya usaha baru buka, terus kita hanya beranggapan, kita hanya memikirkan kita nyewa tempat, kemudian kita hanya nggak memikirkan yang lain lah, unsur lain lah, mungkin kita membagikan brosur ataupun kita istilahnya pasang iklan, kayak gitulah. Ada tekniknya lah, caranya untuk supaya gig kita tuh dikenal orang, atau kita buat channel YouTube kemudian kita sharing ini kita skill kita, misalnya apa itu desain, misalnya cara ngedit video ataupun yang lainnya. Jadi ketika orang-orang yang menonton misalnya di YouTube ataupun melihat hasil kerja kita, misalnya kita pampang di Instagram atau Behance, orang-orang tuh tertarik dan mengeklik linknya itu, entah dari link video yang ada di YouTube atau Instagram atau Behance maupun situs portofolio yang lainnya yang ada banyak sekali di internet. Dia bisa masuk ke ini kita, ke gig kita. Nah, kalau dia tarik, dia bisa langsung meng-hire kita. Jadi ada banyak teknik caranya supaya kita itu bisa segera pecah telur lah, atau istilahnya mendapatkan proyek pertama kali di Fiverr, ya kayak gitulah kira-kira. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen serius dan butuh dibimbing karena bingung nih, banyak sekali orang-orang yang sharing video tentang Fiverr atau Avok di YouTube, dan banyak orang itu pasti cara ngajarnya beda-beda. Nah, pasti teman-teman bingung nih, kalau saya pemula harus mulai dari mana? Nah, kayak gitulah kira-kira. Saran saya kalau teman-teman memang butuh diajarin, kemudian memang serius selama 1 tahun ke depan, saya bimbing, kita sudah siap materinya, kursusnya itu. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja video yang sudah kita buat. Dan kalau misalnya teman-teman kebentur masalah, ya teman-teman bisa konsultasi langsung ke saya. Atau kita juga ada namanya grup Telegram teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang kerja online itu ada yang bilang ke saya, Mas kok susah sekali dapat proyek. Tapi ada juga bilang, Mas kok gampang banget ya saya dapat proyek yang ada di Avok. Jadi ada 2 orang yang berbeda, satu bilang susah, satu bilang mudah. Ya kayak gitulah kira-kira. Sama seperti orang bilang, kalau tanya ke saya, Mas bagus mana, usaha bengkel motor atau bengkel mobil, ya kayak gitulah kira-kira. Nah kalau kita bertanyanya ke orang yang suka motor, ya pasti dia bilang bengkel motor. Tapi kalau orang-orang yang memang basicnya itu di mobil, ya dia pasti bilang, wah profit dari bengkel mobil itu lebih tinggi dibandingkan motor. Nah jadi tergantung ya jawabannya. Semua itu bisa kita coba dan kita bisa berhasil atau enggak tuh karena kita coba dan kita nggak menyerah terlalu cepat, ya kayak gitulah teman-teman. Memang ya itu butuh proses semua teman-teman, kita harus lalui semua. Saya dulu ya mulai dari nggak bisa bahasa Inggris karena kelamaan sering ngobrol chatan di Avok maupun di Fiverr, akhirnya paham juga. Saya juga untuk menambah skill saya juga ambil juga kursus bahasa Inggris kelas percakapan, jadi conversation saya ambil juga. Kemudian saya juga banyak baca buku-buku cara berkomunikasi, kayak buku Dale Carnegie, buku cara mengatasi masalah. Misalnya kayak ada misalnya ada klien kita yang minta revisi, itu gimana cara nanggapinnya. Jadi semua itu butuh proses teman-teman.
Kita nggak mungkin baru pertama kali mulai freelancer, tahu-tahu kita berharap tanpa usaha yang lebih dibandingkan dengan orang lain, istilahnya totalitas lah, kita bakal bisa sukses. Ya mungkin ada orang seperti itu yang istilahnya itu beruntung lah. Cuman kalau saya sendiri, saya nggak seperti itu. Saya betul-betul struggle dari nol, yang kebetulan memang karena basic saya kuat di Upwork dan saya sudah mulai di Upwork sejak 2016. Jadi ketika saya pindah ke Fiverr itu sama aja kayak saya pindah rumah aja namanya. Istilahnya saya sudah paham pola kerja, mindset dan strateginya itu di yang saya terapkan di Upwork, ya saya tinggal terapkan juga di Fiverr. Nah kayak gitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman memang serius butuh mentor untuk diajarin bagaimana sih cara berburu proyek di Fiverr, itu saya akan menyiapkan materi kursusnya, mentoringnya selama 1 tahun ke depan. Jadi teman-teman bisa tinggal tonton saja, dan jika teman-teman pada saat proses mengikuti kursus itu terbentur misalnya Mas mau tanya ini mau tanya itu, silakan boleh konsultasi langsung ke saya. Dan kita juga ada grup Telegram khusus untuk teman-teman yang sudah mengikuti membership kursus online yang ada di Upwork maupun di Fiverr. Oh iya, ada murid saya yang sudah tembus $600 teman di kursus online saya itu. Saya juga alhamdulillah senang juga. Tapi ada juga teman yang sudah mengikuti kursus saya itu baru dapat $5, $10, $20 atau $100, itu juga ada. Karena itu yang namanya proses. Mungkin ada yang sudah belajar, baru belajar istilahnya, baru ngikutin kursus. Dan ada juga yang sudah misalnya udah setahun 2 tahun ngikuti kursus saya. Ya jadi itu istilahnya kayak kita belum bisa naik sepeda, baru belajar naik sepeda, lama kelamaan kan kita bisa juga istilahnya bersepeda, kayak gitu logikanya. Sama juga di Fiverr, mungkin dari awal kita nggak tahu tuh apa namanya cara membuat akun yang bagus, kemudian gimana cara ngobrol yang bagus, membalas atau wawancara, atau strateginya gimana biar cepat pecah telur atau dapatkan proyek. Itu ada semua teman-teman. Kita memang susun materinya tersebut hanya khusus untuk member yang mengikuti kursus online Upwork dan Fiverr saja. Menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa berkomentar di kolom komentar. Atau teman-teman juga mau ikut kursus, nanti ada di pin komentar juga sama di link deskripsi. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.